Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih dalam program Depok kok gini amat. Oke guys, pada video kali ini kembali lagi kita akan membahas suatu masalah yang terjadi dan ada di Kota Depok. Apa itu? Yaitu tentang kurangnya SMA negeri di Kota Depok. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Oke guys, mari kita bahas. Beberapa tahun belakangan, Kota Depok, Jawa Barat memang sering kali menjadi top of mind dari mayoritas masyarakat Indonesia ketika sedang membicarakan daftar nama-nama kota yang menyimpan segudang masalah. Mulai dari kasus COVID-19 pertama di Indonesia yang bertepatan di Kecamatan Cilodong, Depok, sampai pada kasus ironi babi ngepet yang kembali mengangkat Kota Depok ke kancah sorotan media nasional dengan rentetan kontroversinya. Namun, masalah yang berada di Kota Depok tak hanya berhenti pada masalah remeh semacam babi ngepet dan lagu gabungan sang wali kota yang diputar terus-menerus di beberapa lampu merah. Lebih dari itu, Depok memiliki masalah laten yang tak kunjung ditemukan solusinya, yakni adanya kekurangan SMA negeri yang tersedia bagi para pelajar di Kota Depok, serta adanya ketimpangan dari satu SMA dengan SMA yang lainnya yang terlihat secara nyata di dalam hal infrastruktur pendidikan di kota ini. Yang pertama yaitu jumlah SMA negeri yang jauh dari kata cukup. Terhitung hingga saat ini ada 15 SMA negeri yang terdapat di Kota Depok, dan jumlah itu masih sangat jauh dari kata cukup apabila kita membandingkan dengan data BPS Kota Depok yang menyebutkan bahwasannya jumlah anak yang berusia 5-19 pada tahun 2020 mencapai 10.582 orang. Sedangkan setiap tahunnya rata-rata satu SMA negeri di Kota Depok hanya menerima 300 sampai 400 siswa saja. Dengan menggunakan matematika sederhana, tentunya kita dapat melihat ada puluhan ribu siswa yang harus mencari alternatif lain untuk bisa melanjutkan ke bangku sekolah menengah atas, atau bahkan sampai harus melanggengkan praktik KKN hanya demi bisa bersekolah dengan nyaman di SMA negeri tujuan mereka. Letak SMA negeri di Kota Depok pun sama sekali tidak merata dan cenderung berpusat di Kecamatan Sukmajaya dan Sawangan. Hal ini tentunya sangat merugikan para siswa yang memiliki domisili tempat tinggal di luar kedua wilayah tersebut, karena belakangan di wilayah Jawa Barat diberlakukan sistem nilai tambah zonasi yang memberikan tambahan kredit nilai bagi para siswa yang memiliki kedekatan jarak dengan sekolah tujuan mereka. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur pemindahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah dari daerah ke provinsi. Oleh karena itu, kecarut merautan ditambah pula oleh sikap pemerintah provinsi yang terkesan lamban dalam melakukan pembangunan serta pemerataan sekolah-sekolah negeri yang berada di kawasan administratif tempat mereka bekerja. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir pemerintah provinsi telah memulai pembangunan 2 SMA negeri, yakni SMA Negeri 14 yang terletak di Beji dan SMA Negeri 15 yang terletak di Abadijaya. Namun, keduanya sama-sama belum bisa menjawab kebutuhan warga Depok akan infrastruktur pendidikan yang memadai, dikarenakan masih harus menumpang dengan sekolah-sekolah lain yang bersedia meminjamkan atapnya untuk bisa dilangsungkannya kegiatan administratif para guru dan staf serta kegiatan belajar mengajar para siswa. Secara nyata kita dapat melihat ketimpangan baik dalam hal kualitas pembelajaran sampai
sampai pada infrastruktur gedung sekolah yang sangat jomplang antara satu SMA dengan SMA yang lainnya. Sebagai contoh, SMA Negeri 3 Depok yang terletak di Jalan Raden Saleh Sukmajaya memiliki gedung yang relatif layak dan mumpuni untuk dijadikan tempat belajar mengajar secara optimal. Namun tak sampai 2 km jauhnya ada SMA Negeri 11 Kota Depok nih guys, yang belakangan baru mendapatkan gedungnya di tahun 2018. Kondisi dari SMA Negeri 11 Depok pun bisa dikatakan berbeda jauh dengan SMA Negeri 3 Depok. Ketimpangan semacam ini lazim kita temui di Kota Depok. Aduan demi aduan pun sudah sering dilayangkan para orang tua murid yang merasakan adanya ketimpangan infrastruktur pendidikan ini. Namun nyatanya belum ada upaya masif yang menyeluruh dari para stakeholder terkait penyelesaian permasalahan ini. Apabila menilik secara mendalam, golongan masyarakat yang paling merasakan dampak tentunya berasal dari golongan menengah ke bawah, yang memang seharusnya merasakan subsidi pemerintah dalam hal pendidikan formal di sekolah negeri yang tidak terlalu memakan biaya. Nah, itu dia guys. Gimana nih guys menurut kalian tentang adanya ketidakmerataan sekolah SMA negeri dan diberlakukannya sistem zonasi yang berada di Kota Depok? Tulis di komen ya. Oke guys, segitu dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kita. Dan request juga apa yang perlu kita bahas dan perlu kita review yang tentunya masih berkaitan dengan Kota Depok. Tulis di komen ya. Segitu dulu video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.